Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Langit di atas lembah Gunung Luohai tampak retak seperti cermin yang dilempar ke lantai. Kilatan cahaya ungu dan hitam melintas sesekali, menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Di dasar lembah itu, tubuh Mo Tianli terbaring berlumuran darah. Dikelilingi oleh jasad para sesepuh dan murid sekte kepingan salju. Angin menggigit, tapi yang menusuk lebih dalam adalah suara bukan suara manusia, tapi semacam bisikan waktu. Apakah kau ingin membalas semuanya, Tianli? Mo Tianli membuka mata, pandangannya kabur, tapi matanya menatap ke arah reruntuhan pavilion utama sekte. Di tengah batu-batu pecah dan es yang meleleh, berdiri sebilah pedang, tidak tertancap. Hanya berdiri, seolah menunggu. Itu bukan pedang biasa, bilahnya transparan, berpendar lembut seperti riak di permukaan air, dan meski tidak bergerak, sekelilingnya tampak bergelombang, seperti ruang di sekitarnya terus ditarik dan dilepaskan. Mo Tianli merangkak. Setiap inci tanah yang disentuhnya terasa seperti ratusan paku menusuk. Tapi ia tahu, kalau ia tidak bangkit hari ini, maka namanya akan terkubur bersama sektinya, dan pembantaian ini akan dianggap angin lalu. Tangannya menyentuh gagang pedang itu, sekejap. Dunia membeku, salju yang sebelumnya turun perlahan kini berhenti di udara. Bahkan darah yang mengucur dari lukanya, tampak menggantung, tidak jatuh. Satu suara bergema langsung dalam jiwanya. Pedang Jiuyao tidak memilih tuan. Ia hanya mengikuti yang cukup putus asa untuk merobek takdir. Tianli mengertakkan gigi, kalau begitu, mari kita robek. Dalam sekejap, dia berdiri, luka-lukanya tidak sembuh. Tapi tubuhnya terasa ringan, seperti tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Pedang Jiuyao bersinar samar, lalu keras. Udara di hadapannya pecah seperti kaca, dan tiba-tiba, dia tidak lagi di lembah, ia berdiri di tengah pasar yang ramai. Matahari bersinar terik, dan orang-orang mengenakan pakaian yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah papan besar bertuliskan tahun ke-38, era Taixing, tapi bukankah tadi masih tahun ke-15, era Zhuyon? Waktu telah melompat 23 tahun ke depan. Tianli terdiam. Ia tak tahu bagaimana ia tiba di sini, atau mengapa pedang itu membawanya ke masa depan. Tapi satu hal jelas, sektenya telah lama musnah, dan nama Mo Tianli telah menghilang dari sejarah. Sebelum ia bisa mencerna semuanya, sebuah keributan terdengar. Seorang pengemis tua berteriak histeris di pojok jalan, menunjuk ke arah Tianli sambil menangis. Itu dia orangnya. Orang yang menyebabkan dunia ini retak. Aku melihatnya. Aku melihatnya memotong waktu. Orang-orang menoleh, beberapa langsung kabur, beberapa menghunus senjata. Tianli memegang gagang pedang Jiuyao lebih erat, ia sadar. Apapun yang terjadi 20 tahun ini, dirinya atau seseorang yang menyerupainya telah meninggalkan jejak yang menggetarkan dunia. Dan dari ujung atap bangunan, sepasang mata memperhatikan Yan Bai Qinyol, kini berjubah hitam, tersenyum samar. Selamat datang kembali, Tianli, gumamnya. Dunia ini sudah lama menunggumu. Atau menunggu kehancuranmu. Mo Tianli berlari menyusuri gang-gang sempit, napasnya berat, langkahnya tak sepenuhnya menyentuh tanah. Pedang Jiuyao di punggungnya seolah menarik gravitasi dari sekeliling, membuat udara bergetar setiap kali ia berbelok. Di belakangnya, 3 kultivator berpakaian hitam memburu tanpa ampun. Mereka melompat dari atap ke atap seperti bayangan, tak mengucapkan satu patah kata pun. Tapi tekanan dari mereka begitu nyata. Pembunuh profesional. Aku baru saja sampai di masa depan dan sudah diburu. Tianli menggertakkan gigi. Siapa sebenarnya aku yang mereka kejar? Saat kakinya menapak di ujung gang, jalan buntu menyambut, rembuk tinggi dan tak ada tempat bersembunyi. Para pemburu sudah mendekat. Aura mereka menebar niat membunuh yang menusuk tulang. Salah satu dari mereka mendarat lebih dulu. Topeng besi menutupi wajahnya. Dia mengangkat tangan dan segel kuno melayang di udara, membentuk pola jaring energi. Mo Tianli, katanya dingin. Atas nama aliansi penjaga jalur waktu, kau ditahan karena manipulasi garis takdir. Tianli tertawa miris. Lucu, aku bahkan belum tahu cara kerjanya. Baru pegang pedangnya saja dunia langsung mau membunuhku. Pedang Jiuyao bersinar, ruang di sekitar Tianli melengkung sedikit, dan saat ia mengayunkan pedangnya perlahan, udara retak. Dan satu potong waktu teriris, bayangan serangan musuh
yang seharusnya datang dipotong sebelum terjadi. Tubuh pemburu terpental mundur, darah menyembur dari dada, meski tak ada yang terlihat mengenai dirinya. Dua lainnya ragu sejenak, tapi tak lama, mereka menyerang bersamaan, dengan gerakan secepat kilat. Tianli merendahkan tubuhnya, menancapkan pedang ke tanah. Tanah tak pecah, tapi cahaya biru melesat dari ujung bilat, membelah jalan menjadi dua, dimensi antara serangan dan penerimanya terputus. Di serangan mereka menghilang, seperti dilempar ke masa yang tidak pernah datang. Tianli berdiri pelan, matanya kosong, tapi nadanya dingin. Aku tidak tahu siapa versi diriku yang kalian kejar, tapi jika kalian pikir aku akan menyerahkan pedang ini begitu saja, maka kalian telah salah dunia. Langit mendadak bergemuruh, awan hitam muncul begitu cepat, seperti direkatkan dari luar dunia, dan dari tengah pusaran itu, sosok turun perlahan berjubah putih panjang, wajahnya tertutup topeng perak. Akhirnya, kau benar-benar kembali ke dunia ini, Tianli. Suara lelaki itu tenang, tapi mengandung kekuatan yang menghentikan angin dan waktu sekitarnya. Tianli memicingkan mata, siapa kau? Lelaki itu tak menjawab, tapi saat ia mengangkat tangan, simbol pedang Jiuyao muncul samar di telapak tangannya, sama persis, bukan tiruan, tapi asli seperti yang ada di Tianli sendiri. Mungkin akan lebih mudah kalau kau melihat wajahmu sendiri, ucap pria itu. Sebelum melepaskan topengnya, Tianli terdiam. Yang berdiri di hadapannya adalah dirinya sendiri, hanya saja lebih tua, lebih dingin, dan aura kematiannya sangat pekat. Mata mereka bertemu seperti dua cermin yang bertabrakan dari dua arah waktu berbeda. Aku adalah kau yang memutuskan, tidak peduli lagi siapa yang mati, asal waktu tunduk. Tianli menggenggam pedang Jiuyao lebih erat, jantungnya berdetak seperti genderang perang. Ia tahu apapun yang terjadi hari ini akan mengubah semuanya. Entah ia menyelamatkan masa depan, atau justru menjadi penyebab kehancurannya. Angin membisu di antara dua Mu Tianli, waktu terasa melambat, seolah dunia sendiri menahan napas. Versi tua dirinya melangkah maju dengan tenang, jubah putihnya bergoyang lembut. Tapi tiap langkah mematahkan daun-daun kering yang baru akan jatuh, seperti ia datang dari masa depan dan masa lalu sekaligus. Kau pasti bingung, Tianli, kata sosok tua itu. Aku juga dulu bingung. Tapi waktu adalah guru yang kejam. Semakin lama kau hidup di luar arusnya, semakin kau sadar. Tidak ada benar atau salah, yang ada hanya siapa yang lebih dulu mengambil keputusan. Tianli muda mengangkat pedangnya, menolak larut dalam kata-kata, aku tidak butuh pelajaran dari masa depan yang membunuh masa kini. Sosok tua itu tersenyum lebar, semangat idealisme. Aku rindu masa-masa itu. Tiba-tiba, pedang Jiuyao milik versi tua Tianli muncul begitu saja di tangannya, seolah tercipta dari ruang hampa. Tapi berbeda dengan pedang Tianli muda, bilahnya retak, dan tiap retakan itu memancarkan kilatan waktu seperti petir yang beku. Mereka saling mengayun pedang, tapi yang terjadi bukan tabrakan biasa. Saat dua Jiuyao bersinggungan, dunia di sekitar mereka langsung pecah, bangunan runtuh dalam diam. Warna langit terbelah, separuh menjadi malam, separuh tetap siang. Tianli muda terlampar ke lorong waktu tanpa dasar. Ia terjatuh melewati kepingan-kepingan masa lalu. Dirinya saat kecil dihina oleh sesepuh sekte, saat pertama kali belajar teknik dasar, saat pertama kali tertawa bersama Bai Chenyuan. Lalu, gelap, ia mendarat keras di permukaan tanah batu. Tapi ini bukan dunia yang ia kenal. Sekelilingnya abu-abu, udara dipenuhi arus waktu yang melayang seperti lembaran kain tak kasat mata, dimensi buangan. Gumam sebuah suara. Tianli menoleh cepat. Dari balik kabut, muncul wanita berambut perak yang menatapnya dengan tajam. Qiu Shuang, kau. Tianli terkejut. Aku melihatmu mati. Qiu Shuang tersenyum dingin, dan aku melihatmu hidup. Terlalu banyak. Tianli terdiam. Aura wanita ini berbeda, dingin, tapi mengenal dirinya dengan sangat dalam. Ia tidak dari masa kini, bukan juga masa lalu, tapi dari masa yang dibatalkan. Aku hidup di jalur waktu yang harusnya tak ada. Lanjut Yoshuan, aku adalah akibatmu. Atau lebih tepatnya, akibat pilihanmu di dunia yang lain. Dan aku datang bukan untuk balas dendam, tapi untuk memperingatkan. Ia melangkah mendekat, dan di tangannya ada pecahan pedang Jiuyao terlihat seperti bagian yang hilang dari bilar yang dibawa Mu Tianli masa depan. Jika kau terus menggunakan pedang itu, akan ada lebih banyak dunia seperti punyaku, hancur, terhapus, dilupakan. Tapi bagian terburuknya bukan kehancuran,
Tianli menggenggam gagang pedangnya. Bagian terburuknya, lanjut Qiu Xuan, adalah ketika kau sadar. Dunia yang paling kau cintai, ternyata adalah dunia yang tak boleh ada sejak awal. Tianli gemetar. Kata-kata itu menembus jauh ke dalam. Ia ingin bertanya lebih banyak. Tapi waktu di sekitarnya mulai goyah. Kita akan bertemu lagi, ucap Qiu Xuan. Sebelum seluruh dimensi runtuh bagaikan kaca dilempar palu. Cahaya menyilaukan memeluk tubuh Tianli, dan ketika ia membuka mata, ia kembali di atap bangunan, di tengah malam, di dunia yang ia tinggalkan barusan. Tapi suasananya sunyi, terlalu sunyi. Tianli menoleh, dan terkejut. Kota yang tadi ramai kini kosong, waktu telah berlalu jauh, dan dari bayangan, muncullah seorang pria berjubah hitam. Bai Chenyuan, sudah cukup kau bermain-main dengan waktu, Tianli, katanya dingin. Sekarang saatnya kau memilih. Dunia mana yang akan kau selamatkan, dan dunia mana yang akan kau musnahkan. Cahaya bulan menyinari bayangan Bai Chenyuan yang berdiri tegak di atas atap tertinggi kota, menghadap Mu Tianli dengan tatapan rumit antara marah, lega, dan luka yang disimpan terlalu lama di tangannya. Ditergenggam sebilah tombak bercorak perunggu gelap dengan tulisan kuno yang bergerak sendiri, seperti hidup. Dunia ini, kata Bai Chenyuan, sudah kau selamatkan. Atau sudah kau rusak, aku tidak tahu. Tapi sejak pertama kali kau menghilang 20 tahun lalu, garis takdir mulai berantakan. Mu Tianli menatap tajam. Apa maksudmu dengan menghilang? Aku baru saja sampai. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku dibawa ke sini. Bai Chenyuan menghela napas, menurunkan tombaknya sejenak. Kau memang baru datang. Tapi tidak bagiku, tidak bagi dunia ini. Versi dirimu yang lain Tianli, yang lain muncul 8 tahun lalu. Ia menghancurkan 3 sekte besar, membunuh 2 tetua penjaga waktu, dan meninggalkan dunia ini dalam ketakutan. Semua orang mengira dia kau, kami semua mengira begitu. Tianli mengerutkan kening. Versi lain, Leng Jinsu. Nama itu, Bai menggertakkan gigi, adalah kutukan. Ia membawa nama Mu Tianli dan kehancuran sekaligus. Tapi aku tahu satu hal yang kulihat hari ini, bukan dia. Kau masih. Kau, sunyi menggantung. Angin malam melewati mereka tanpa suara, seakan bumi ikut menahan napas. Tianli memandang temannya itu dalam-dalam. Kau percaya padaku? Bai mengangkat tombaknya kembali. Tidak penting aku percaya atau tidak. Dunia ini butuh jawaban, dan satu-satunya cara mendapatkannya adalah dengan mengujimu. Tanpa peringatan, Bai Chenyuan menyerang. Tombaknya menyapu angin, membelah udara, memanggil badai kecil di sekitarnya. Kecepatannya melebihi mata biasa, tapi Tianli sudah bersiap. Pedang Jiuyao berkilat, sebuah garis tipis melintang di udara, dan waktu di sekitar mereka melambat. Tombak dan pedang bertabrakan, tapi suara yang keluar bukan denting besi, melainkan gema dari 2 waktu yang bertabrakan. Tanah di bawah mereka retak, dan membentuk lingkaran aneh seperti jam pasir terbalik. Pertarungan berlangsung tanpa kata. Setiap serangan Bai adalah ujian. Setiap tebasan Tianli adalah penolakan atas takdir yang disodorkan padanya. Setelah 20 jurus, mereka melompat mundur bersamaan. Tubuh keduanya berdarah, tapi mata mereka berbicara. Aku hanya ingin tahu, kata Bai akhirnya, apakah kau benar-benar layak memegang Jiuyao? Dan sekarang aku tahu. Ia menjatuhkan tombaknya ke tanah, membuat tanah bergetar ringan. Versi dirimu yang jahat Leng Jinsu sedang mencari celah waktu ketiga. Jika ia berhasil membukanya, dunia ini akan runtuh. Tapi hanya kau yang bisa melacaknya. Tianli menahan napas. Kau celah waktu ketiga? Bai mengangguk. Yang pertama adalah tempat kau pergi ke masa depan. Yang kedua adalah tempatmu bertemu Qiu Xuan. Dan yang ketiga adalah titik pertemuan semua kemungkinan, tempat takdir semua versi kau bertumpuk. Jika Leng Jinsu masuk ke sana, ia bisa menulis ulang segalanya. Tiba-tiba, langit bergemuruh. Dari arah utara, aurora keunguan melintang di angkasa, dan dari dalam aurora itu muncul bayangan wanita yang melayang perlahan. Wajahnya tertutup kain tipis, tapi aura kemarahannya seperti lautan mendidih. Bai Chenyuan meludat. Xiao Nixin. Tianli menoleh cepat. Nama itu mengusik memorinya. Dia dari masa lalu yang dihancurkan oleh Leng Jinsu. Tapi sekarang, dia menyalahkan semua versi dirimu, termasuk kau. Xiao Nixin mengangkat tangan, dan langit langsung terbelah dari celahnya. Turun hujan darah, bukan air, bukan ilusi, tapi waktu yang membusuk. Aku akan menghapus seluruh keberadaanmu dari sejarah. Suara Xiao Nixin menggema, dingin dan menusuk, dan membalas semua dunia yang tak pernah sempat tumbuh. Karena kau,
Tianli menggenggam pedangnya. Kalau begitu, ujarnya pelan, izinkan aku menjadi versi aku yang tidak melarikan diri. Hujan darah waktu mengguyur kota dalam keheningan. Setiap tetesnya tidak meninggalkan basar, melainkan mengikis bangunan perlahan menjadi debu seakan tiap butirnya adalah potongan masa lalu yang hancur. Di langit, Xiao Nixin melayang bagai dewi kematian dari dimensi terhapus. Wajahnya tak memperlihatkan emosi, namun matanya penuh amarah sejarah yang membusuk. Mo Tianli menatap ke atas, tubuhnya masih lelah setelah duel dengan Bai Chenyuan. Tapi tatapannya sudah berubah, bukan kebingungan lagi, tapi kesadaran bahwa perang ini bukan hanya soal dirinya. Dunia-dunia yang pernah ada, yang tak sempat tumbuh, karena pedang Juyao kini menuntut keadilan. Atau kehancuran Bai Chenyuan berdiri di sampingnya. Kita tak bisa mengalahkannya di sini. Kota ini takkan mampu menahan pertarungan berskala lintas waktu. Ada tempat? Tanya Tianli cepat. Yang di lembah akar takdir. Tempat di mana semua kultivasi bermula dan berakhir. Tapi kita harus melintasi 3 garis waktu untuk sampai ke sana. Hanya Juyao yang bisa membuka jalurnya. Xiao Nixin meluncur turun perlahan, dan setiap langkah di udara menciptakan retakan waktu di bawah kakinya. Dari balik jubahnya, muncul sebuah lonceng kecil yang melayang. Saat ia memutar lonceng itu, suara aneh menggema, bukan nada, tapi suara tangisan. Dari dunia yang sudah tiada, Tianli merasa jiwanya bergetar. Tubuhnya tiba-tiba menua 1 tahun, lalu kembali muda, lalu berubah menjadi dirinya di masa kecil. Semuanya berlangsung dalam kedipan mata dia. Menyerang garis umur, gumam Bai dengan cemas, itu bukan teknik biasa. Dia menggunakan jingling waktu terlarang. Berarti kita hanya punya satu pilihan. Tianli mengangkat pedang Juyao tinggi-tinggi. Bilahnya tak lagi transparan. Kini ada retakan samar yang mulai muncul, tanda bahwa pedang itu mulai menolak kehendak pemiliknya. Tianli mengebas udara, seehak. Ruang di depannya terbuka. Bukan seperti portal biasa, tapi seperti lubang luka di langit, penuh cahaya putih dan suara-suara dari masa lalu masuk. Seru Bai. Mereka melompat, dan dalam sekejap, dunia berganti. Langit menjadi gelap sepenuhnya. Bintang-bintang bersinar besar dan dekat, seperti sedang mengawasi mereka. Tanah di bawah mereka adalah padang pasir yang tidak pernah tercatat di peta manapun, bernama kosong yang pernah ada. Hanya mereka yang pernah menyesan bisa melihat tempat ini. Ini garis waktu pertama, kita harus melintasi 2 lagi sebelum mencapai lembah akar takdir. Jelas Bai cepat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Mereka menoleh. Seseorang berjalan ke arah mereka. Jubah kompang-camping, membawa tombak patah wajahnya. Adalah wajah Mo Tianli. Namun, ini bukan Tianli jahat, bukan pula versi masa depan ini. Adalah Tianli yang gagal, matanya kosong, dan tubuhnya penuh luka yang tak bisa sembuh. Aku gagal menyelamatkan Yu Xuan. Gagal menghentikan Leng Jingsu. Dan sekarang, tempat ini menjadi kuburanku, ucapnya lirir. Mo Tianli muda menatapnya dengan ngeri. Aku. Ada versi seburuk itu. Yang tua tertawa getir, kau belum melihat apa-apa, tapi jika kau ingin melewati jalan ini, kau harus mengalahkanku, karena setiap versi kita menjaga jalan agar tidak dilalui sembarangan. Tianli menggenggam Juyao. Kalau begitu, aku akan menebas masa depanku sendiri demi menyelamatkan masa kini. Pertarungan dimulai. 2 versi Tianli beradu dalam kesunyian dimensi mati. Setiap tebasan mereka membuka celah waktu, memperlihatkan serpihan dunia-dunia lain. Yu Xuan tersenyum dalam satu, Bai Chenyuan mati dalam satu lagi, dan dalam satu dunia. Tianli bahkan menjadi pengkhianat besar dengan 1 tusukan bersin. Tianli muda mengakhiri pertarungan versi dirinya yang gagal tersenyum, lalu hancur menjadi debu cahaya. Aku harap kau bisa melangkah lebih jauh dari kami semua, katanya sebelum lenyap. Tianli berdiri gemetar, tapi jalur kedua telah terbuka. Bai menunjuk ke depan, di mana gerbang perunggu kuno muncul di antara pasir yang berguguran. Mari selesaikan ini sebelum waktu tak punya arti lagi, ucap Bai, dan mereka pun melangkah ke garis waktu berikutnya. Di gerbang perunggu kuno terbuka perlahan, mengeluarkan suara berat seakan telah terkunci selama ribuan tahun. Saat Mo Tianli dan Bai Chenyuan melangkah masuk, dunia di seberang gerbang terasa jauh lebih sunyi, bukan karena tidak ada suara, tapi karena waktu di sana belum diciptakan. Mereka tiba di sebuah tempat tanpa langit, tanpa tanah, hanya lautan cahaya biru pekat yang menggantung seperti awan cair, dan jalan sempit dari batu hitam melayang di tengahnya.
Setiap langkah menggetarkan ruang seperti dentuman petir yang tertahan. Garis waktu kedua, ujar Bai dengan nada rendah. Tempat ini disebut titik awal yang terhapus. Ini adalah dunia yang batal tercipta, tapi belum sepenuhnya musnah. Bismillah para jiwa dari kemungkinan gagal tertinggal. Mo Tianli berjalan pelan, pandangannya gelisah. Aku tidak suka tempat ini, terlalu sunyi, seolah aku sedang didengarkan oleh sesuatu yang lebih tua dari waktu. Tiba-tiba, batu-batu di sekitar jalan mulai bergetar, sosok-sosok samar muncul dari dalam kabut cahaya, puluhan, ratusan, ribuan, mereka semua memiliki satu kesamaan, semua adalah Mo Tianli. Namun tak satu pun dari mereka yang hidup. Semua membawa luka di tempat yang berbeda, tusukan di dada, kepala yang retak, leher yang digorok, dan mata kosong yang tak pernah menutup. Ini semua adalah diriku? Tianli terhenti, tubuhnya membekut. Bai mengangguk. Setiap kali kau memotong ruang dan waktu, kemungkinanmu sendiri dikorbankan. Mereka tidak menghilang, mereka tertinggal di sini. Salah satu sosok, dengan tangan berlumur darah, berjalan mendekat, wajahnya mirip Tianli, tapi tersenyum dengan cara yang menakutkan. Aku adalah kau yang pernah berpikir membunuh Yushuang, adalah solusi tercepat menghentikan perang waktu. Tianli mundur selangkah, tapi sosok itu terus mendekat. Dan aku, ujar sosok lain yang muncul dari samping, adalah kau yang memutuskan menjadi dewa dan membakar satu alam semesta demi membangkitkan ibumu. Lalu satu lagi muncul, dan satu lagi. Dalam sekejap, jalan batu dipenuhi oleh ribuan versi Tianli, semua hasil dari keputusan-keputusan ekstrim yang pernah terlintas atau hampir dilakukan. Dunia yang semestinya tak pernah ia lihat, kini menuntut perhitungan. Aku tidak melakukan semua itu, teriak Tianli. Tapi kau bisa saja melakukannya, jawab mereka serempak. Karena dalam waktu yang tak pernah lurus, semua niat sudah terjadi. Tianli menebas, pedang Jiuyeo bergetar hebat, seolah menolak menebas dirinya sendiri. Tapi ia tidak punya pilihan, jalan ini harus dilewati, atau semua akan berakhir di sini, satu persatu. Ia menebas kemungkinan dirinya yang jatuh dalam keputusasaan, bukan karena benci, tapi karena ia tidak mau menjadi mereka. Bai Chenyuan membantunya menahan gelombang para bayangan, tapi darah Tianli sudah mengalir deras. Luka demi luka menghiasi tubuhnya, dan saat ia menebas yang terakhir versi dirinya, yang membunuh seluruh dunia, untuk menjadi satu-satunya makhluk hidup, jalan tiba-tiba sunyi kembali. Hanya satu bayangan tersisa, duduk bersila di ujung jalan, wajahnya damai, tangannya bersilang di dada, seolah berdom. Kau siapa? Tanya Tianli dengan suara nyaris habis. Aku adalah kau yang memilih tidak memegang Jiuyao sejak awal. Tianli terdiam. Dalam realita tempatku berada, kau hidup sebagai manusia biasa, tak menyelamatkan siapa-siapa, tak menghancurkan siapapun, hanya hidup dan mati. Tapi aku bahagia. Bayangan itu menatap Tianli dengan mata damai. Apakah semua ini benar-benar layak, Tianli? Jika harus membunuh semua kemungkinan dirimu sendiri, apakah kau yakin yang tersisa adalah yang terbaik? Pertanyaan itu menggantung, lalu sosok itu lenyap perlahan, seperti embun disinari matahari. Di hadapan mereka, sebuah pintu cahaya muncul lembut, tenang, dan penuh rasa. Akhir Bai menepuk bahu Tianli. Kau sudah membunuh semua kemungkinan hari ini, tapi di balik pintu itu, kita akan berhadapan dengan kepastian. Tianli berdiri tegak, luka di tubuhnya tak tertutup, tapi matanya lebih terang dari sebelumnya. Aku tidak tahu apakah aku versi terbaik, tapi aku adalah satu-satunya yang masih berdiri, dan mereka pun melangkah ke dalam pintu cahaya, menuju garis waktu terakhir. Langkah Mo Tianli dan Bai Chenyuan mengantar mereka keluar dari cahaya lembut, masuk ke sebuah tempat yang lebih sunyi dari kematian, namun lebih hidup dari kelahiran. Mereka tiba di lembah akar takdir, sebuah ruang yang tidak benar-benar berada di masa lalu, sekarang, atau masa depan, melainkan tempat di mana semua waktu bersilangan dan saling menatap. Langit di atas mereka tak memiliki warna, hanya pusaran lembut cahaya dan bayangan yang terus berubah. Di tengah lembah terbentang pohon raksasa dengan akar menjulur hingga cakrawala, dan di batangnya terukir nama-nama. Nama para kultivator yang pernah mengubah sejarah. Dengan keputusan mereka, Tianli terpanat ini. Bai Chenyuan menunduk hormat. Akar takdir, jika garis waktu adalah sungai, maka pohon ini adalah mata airnya. Disinilah semua takdir bermula dan bisa diakhiri. Namun suasana sakral itu langsung buyar saat langkah berat terdengar dari balik kabut waktu di sekeliling lembah. Tanah bergetar ringan,
kabut terbelah, dan muncullah dia, Leng Jingsu, versi masa depan Tianli yang telah menyerah pada moralitas dan memilih kehancuran demi stabilitas. Rambutnya terurai liar, jubah putihnya kompang-camping, dan pedang Jiuyao di tangannya telah berubah bentuk, bilahnya berdenyut seperti jantung, seolah memakan waktu itu sendiri. Lama tak bertemu. Diriku, ucap Leng Jingsu pelan, tapi nadanya seperti cakar menyayat logam. Tianli menggenggam pedangnya. Aku tak akan membiarkanmu menulis ulang dunia. Leng Jingsu tertawa pelan, lirih tapi menyakitkan. Kau mengira dunia ini bisa diselamatkan? Semua dunia yang pernah kucoba pertahankan hancur. Tak peduli seberapa benar keputusanmu, waktu selalu melawanmu. Jadi, kenapa tidak kuakhiri semuanya dan mulai dari kosong? Bai Chenyuan maju. Takdir bukan milik satu orang, Jingsu. Bahkan kau bukan pemilik masa depan. Leng Jingsu menoleh, matanya menyipit, dan kau, pengkhianat waktu. Aku tahu kau mencoba memandu versi lamaku ke jalan lain, tapi sayang, jalan itu sudah tertutup. Ia mengangkat tangan, dan dari balik langit kosong turun jam pasir raksasa, mengapung perlahan di atas lembar. Setiap butir pasir di dalamnya berisi potongan dunia, ada yang masih hidup, ada yang sudah hancur, dan ada yang beku di ambang waktu. Tianli merasakan lehernya dingin. Apa itu? Leng Jingsu menjawab tenang, itulah detik akhir. Ketika pasir terakhir jatuh, semua garis waktu akan direset, dunia yang tak layak akan dihapus, dan hanya satu yang akan bertahan, dunia yang kupilih. Tianli maju, lalu aku akan menghentikanmu di sini, sekarang. Mereka berdua mengangkat Jiuyao mereka, dan waktu runtuh dalam sekejap. Mereka tak lagi berada di lembah. Mereka bertarung di seluruh waktu, di medan perang ribuan tahun lalu, di kota yang belum tercipta, di ruang kosong antara dunia. Setiap tebasan membelah realita, setiap tabrakan pedang membuat versi dunia muncul dan lenyap. Tianli melihat dirinya bertarung di dunia api, di langit, di dasar lautan, dalam tubuh bocor, dalam tubuh tuan. Semuanya adalah kemungkinan. Semuanya bertabrakan saat ini. Bai Chenyuan mencoba membantu, tapi gelombang waktu menolaknya. Ini bukan pertarungan dua orang, ini duel antara dua arah takdir. Kenapa kau begitu keras kepala? Teriak Leng Jingsu di tengah duel. Kau tahu semua ini akan berakhir sia-sia. Setiap dunia akan rusak. Kenapa masih mencoba? Tianli menjawab, pedangnya bersinar terang. Karena dalam satu dunia saja yang tersisa hidup dan berjuang. Itu sudah cukup untuk membuat semuanya layak. Dengan teriakan itu, ia menusukkan Jiuyao tepat ke celah antara tubuh dan bayangan Jingsu. Waktu retak, Jingsu menjarik. Jam pasir di langit membelah dua. Leng Jingsu perlahan runcun, tapi senyum tipis di wajahnya tetap ada. Kau memang lebih keras kepala. Dari semua versiku yang pernah ada, ia menghilang bersama pasir-pasir waktu yang berhamburan ke langit. Tianli terjatuh ke tanah, napasnya tak teratur. Bai mendekat, membantu menopangnya. Sudah selesai? Tanya Tianli lemah. Belum, jawab Bai. Sekarang tinggal satu pilihan lagi. Kau bisa mengembalikan semua garis waktu ke tempatnya, atau menyegel pedang Jiuyao selamanya, dan tak pernah menyentuh ruang dan waktu lagi. Tianli memandang langit, pedangnya berdarah. Tapi damai, aku akan memilih ketika aku yakin dunia ini sudah tak membutuhkan aku yang lain, dan di tengah puing lembah yang bergetar perlahan membaik. Mo Tianli berdiri sendiri, tapi tidak kesepian. 3 hari telah berlalu, sejak pertarungan besar di lembah akar takdir. Langit kembali stabil, tidak lagi berdenyut dengan warna-warna asing. Dunia tampak tenang. Untuk pertama kalinya, setelah waktu mengalami pergeseran yang begitu besar, Mo Tianli duduk bersila di atas tebing batu menghadap lembah. Di pangkuannya, pedang Jiuyao dibungkus kain hitam, tertidur seperti ular tua yang telah menghisap terlalu banyak kenyataan. Bai Chenyuan datang membawakan seguci teh panas. Sudah 3 hari, belum kau putuskan juga? Tianli menghela napas. Jika aku menyegel pedang ini, dunia akan tenang. Tapi bagaimana jika sesuatu yang lebih besar dari Jingsu muncul? Sesuatu yang hanya bisa dihentikan oleh pedang ini. Kalau begitu, Bai menyeruput teh. Kau harus bertanya pada dirimu, apakah kau akan hidup selamanya sebagai penebas waktu atau mulai hidup sebagai manusia biasa yang belajar menerima alur waktu. Tianli terdiam, hening membentang di antara mereka, tapi sebelum jawaban keluar, sebuah pusaran hitam terbentuk di langit. Perlahan dan diam, tapi cukup untuk membuat burung-burung berhenti berkicau. Apa itu? Bai berdiri waspada. Tianli langsung berdiri.
aura pusaran itu. Bukan dari waktu atau ruang, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, dimensi niat. Dari pusaran itu turun sebuah sosok perempuan berambut abu terang, mengenakan jubah merah darah yang seolah dijahit dari peristiwa-peristiwa menyakitkan. Wajahnya cantik tapi dingin, penuh luka di sekitar mata. Ki Yusuang? Tianli nyaris tak percaya, tapi ini bukan Yusuang yang ia kenal. Perempuan itu turun perlahan, suaranya lirih, tapi menggetarkan seluruh lembah. Aku adalah Yusuang dari jalur sisa, dunia tempatku hidup tak pernah diselamatkan. Len Jingsu tidak muncul. Tapi kau juga tidak pernah datang. Tianli melangkah maju. Lalu kenapa kau di sini? Karena aku ingin tahu. Yusuang memandangnya tajam. Apakah aku harus membencimu? Atau mencintaimu? Tianli tercekat. Yusuang melanjutkan, setiap versi dirimu yang kutemui gagal menyelamatkan dunia. Tapi kali ini, aku melihat dunia diselamatkan. Sekarang aku datang bukan untuk menagih, tapi untuk menguji. Dengan gerakan cepat, ia menghunus pedang pendek dari lengan bajunya. Pedang waktu sisa, tercipta dari retakan keputusan yang dibuang. Aku akan mengujimu dengan semua luka yang pernah kurasakan, semua pengkhianatan yang versi dirimu lakukan di masa lalu yang tak lagi ada. Pertarungan pun pecah. Di tebing yang sunyi itu, dua kekuatan bertabrakan. Satu membawa harapan, satu lagi penuh luka sejarah. Tianli tidak ingin membalas, tapi setiap serangan Yusuang seolah mengulang tragedi dunia yang terabaikan. Kota yang musnah, rakyat yang tenggelam dalam perang waktu, dan dirinya yang menunggu diselamatkan, tapi tak pernah dikunjungi. Aku bukan dia, kata Tianli lirih, menahan serangan, tapi kau bisa saja menjadi dia. Teriak Yusuang. Tianli akhirnya bergerak, tapi bukan untuk menyerang. Ia memotong ruang di belakang mereka, dan membuka celah waktu kecil menampilkan sebuah dunia, di mana Yusuang hidup bahagia. Tidak dengan dirinya, tapi bersama rakyat yang damai, dunia yang tak pernah disentuh Jiwiao. Yusuang terpaku, dunia itu bukan diciptakan olehku, tapi oleh keputusan yang tidak kuambil. Ucap Tianli, aku bukan penyelamatmu, aku hanya bayangan kemungkinan. Seperti kamu bagiku. Air mata perlahan jatuh di pipi Yusuang, pedangnya terlepas dari genggaman. Aku lelah, bisiknya. Tianli menangkap tubuhnya sebelum jatuh. Begitu juga aku. Bai Chenyuan mendekat. Kau baru saja melewati ujian terakhir, Tianli, tapi bukan ujian kekuatan, melainkan hati. Langit di atas mereka cerah, dan pohon raksasa, akar takdir yang sebelumnya diam, kini mengeluarkan sinar lembut dari batangnya. Dari sana, jatuh satu daun emas perlahan, tenang, seolah menyetujui pilihan Tianli. Sekarang aku tahu, kata Tianli, pedang ini bukan untuk membelah waktu, tapi untuk mengingatkan bahwa waktu bukan milik satu orang. Ia menanam Jiwiao di tengah lembah, menusukkannya ke bumi, dan menyegelnya dengan setetes darah, serta satu niat yang tak tergoyahkan. Mulai hari ini, ucapnya pelan, aku akan hidup sebagai diriku sendiri, bukan sebagai pecahan dari versi siapapun. Dan saat angin berembus, dunia terasa lebih ringan. Setelah penyegelan pedang Jiwiao, dunia terasa lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada lagi retakan waktu di langit. Tidak ada lagi kabut dimensi menyelinap ke alam nyata. Mo Tianli, untuk pertama kalinya, merasakan hidup tanpa ancaman dari dirinya sendiri, atau dirinya yang lain. Namun ketenangan adalah sesuatu yang tidak pernah benar-benar kekal di dunia para kultivator. Hari itu, Tianli sedang membantu Bai Chenyuan membangun kembali reruntuhan kuil tua di pinggiran lembah akar takdir. Mereka tertawa kecil, mengangkat balok kayu. Seperti manusia biasa, yang tak lagi dibebani nasib dunia. Aku baru sadar, kata Bai sambil duduk di ujung bangku batu, kau tak pernah menanyakan soal sekte kepingan salju, sekte lamamu. Tianli diam sebentar, pandangannya menerawang ke langit. Karena aku tahu, di garis waktu ini, sekte itu tak lagi ada. Tak ada gunanya mencari puing dari masa lalu yang tidak bisa kembali. Tiba-tiba, angin berubah arah, daun-daun di sekitar kuil mendadak melayang ke langit, berputar seperti sedang ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Bai langsung berdiri, siaga. Itu bukan angin biasa. Sebuah lubang kecil muncul di udara, seperti tetesan tinta hitam yang bocor ke dunia. Dari celah itu, sebuah kotak batu melayang turun perlahan, tertutup rapat oleh segel kuno yang memancarkan aura dari zaman sebelum waktu terbentuk. Di sisi kotak terukir satu nama dengan gaya tulisan tua yang membuat jantung Tianli berdegup kencang. Mo Tianli, kotak itu ditujukan untuk dirinya. Bai menahan nafas itu. Tak mungkin,
artefak dengan ukiran langsung ke nama seseorang hanya bisa dikirim dari jalur takdir utama garis waktu pusat yang seharusnya tidak bisa diakses siapapun. Tianli maju perlahan, menyentuh kotak itu, segelnya terbuka dengan satu tetes darahnya, seolah telah menunggunya sejak awal, dan saat kotak terbuka bukan harta, bukan gulungan, tapi sebuah kepala Mo Tianli lainnya, bukan yang tua, bukan yang jahat, tapi yang sama seperti dirinya sekarang. Wajahnya tenang, mata tertutup. Seolah baru saja meninggal, ada aku. Yang baru saja mati? Gumam Tianli, ngeri Bai melihat lebih dekat. Tidak, ini bukan dunia paralel. Ini adalah tubuhmu dari masa depan 5 hari dari sekarang. Getaran tak wajar menjalar di tulang belakang Tianli. Di dalam kotak itu, terdapat juga secarik kain yang memuat tulisan tangan yang jelas miliknya sendiri. Jika kau membaca ini, berarti aku gagal. Jangan buat keputusan yang kupilih. Jangan percaya padanya. Bahkan jika ia datang membawa harapan, dunia yang sempurna. Tidak layak dibangun dari luka semua dunia lain, Mo Tianli hari kelima dari sekarang Bai menggertakkan gigi, ini berarti ada seseorang atau sesuatu yang akan datang kepadamu dan menawarkan dunia sempurna 5 hari dari sekarang, dan kau akan menerimanya. Tianli mengepalkan tangan, tapi aku baru saja menolak semua kekuatan itu. Apalagi yang bisa membuatku berubah pikiran? Seakan menjawab, langit mendadak membentuk kelah emas, berbeda dari retakan waktu atau pusaran dimensi kelah ini hangat. Dari sana, cahaya menenangkan menetes seperti madu, dan di tengah cahaya itu, turun seorang anak kecil dengan jubah suci berwarna putih murni, wajahnya polos dan penuh cinta. Salam damai, Mo Tianli, ucap anak itu, suaranya menggetarkan jiwa, menghapus kebencian yang tersembunyi. Namaku adalah Wei Shenlin, penjaga dari tingkat kenal alam sebelum segalanya ada. Tianli dan Bai terdiam, Shenlin melangkah tanpa menyentuh tanah. Aku datang bukan untuk bertarung, tapi menawarkan kesempurnaan, dunia tanpa perang, tanpa waktu, tanpa penderitaan, dan aku butuh seseorang untuk menjadi penjaga dunia baru. Tianli merasakan jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Shenlin tersenyum lembut, dan dari seluruh kemungkinan, hanya satu dirimu yang cocok. Bai mundur selangkah ini. Jebakan ini godaan, alam kenon seharusnya tidak bisa bersentuhan dengan dunia kita. Tianli menggenggam kain bertuliskan pesannya dari masa depan, tangannya gemetar, di depan matanya, dunia tanpa penderitaan di tangannya. Bukti bahwa, jika ia memilih, ia akan mati. Apakah kau? Tianli bersuara pelan, makhluk atau takdir? Shenlin tersenyum, tapi tidak menjawab, dan saat itulah, Tianli sadar, jawaban sesungguhnya bukan tentang siapa Shenlin, tapi siapa dirinya setelah pilihan ini. Suasana di depan reruntuhan kuil menjadi sunyi membatu, angin tak lagi berhembus, daun tak lagi jatuh, bahkan waktu terasa enggan bergerak. Mo Tianli berdiri di hadapan Wei Shenlin, entitas misterius dari tingkat kenon, yang datang membawa satu tawaran paling berbahaya dalam hidupnya, kesempurnaan. Dunia yang sempurna. Tanpa penderitaan, tanpa perang, tanpa kehilangan. Ulang Shenlin dengan suara yang terlalu murni untuk dianggap jahat, semua bisa terjadi. Jika kau menerima takdirmu sebagai penjaga. Tianli menatap bocah itu dengan tatapan penuh badai, dan berapa dunia yang harus kau korbankan untuk membangun dunia sempurna itu? Shenlin tidak menjawab langsung, ia hanya memandang ke langit, lalu berkata, apa artinya satu luka dibandingkan keabadian damai bagi triliunan makhluk? Berarti kau memang makhluk dari sebelum moralitas ada, selabai cenguan tajam, karena hanya makhluk dari sebelum segalanya yang bisa bicara seperti itu tanpa rasa gentar. Shenlin menoleh padanya, dan kau, penjaga waktu yang lelah, masih berdiri di sisi Tianli meski tahu bahwa setiap langkahnya bisa memecah dunia. Apakah itu bukan bentuk pengkhianatan terhadap garis waktu itu sendiri? Bai maju satu langkah, lebih baik aku berdiri di sisi yang punya hati, daripada tunduk pada kesempurnaan yang dibangun dari darah semua pilihan. Tianli mengangkat kotak batu yang berisi kepala masa depannya. Perlahan ia letakkan di tanah di depan Shenlin. Aku ingin tahu, ucapnya lirih. Bagaimana mungkin aku, yang baru saja menyegel pedang waktu berakhir memilihmu dalam 5 hari? Shenlin tersenyum simpul, karena di antara sekarang dan 5 hari dari sekarang, kau akan menyaksikan sesuatu yang membuatmu kehilangan harapan sepenuhnya. Tianli menegang, apa maksudmu? Shenlin tidak menjawab,
Ia mengangkat tangan mungilnya ke langit, dan sebuah fragmen waktu turun seperti kelopak cahaya. Saat kelopak itu menyentuh tanah, terbuka penglihatan masa depan yang bukan sekadar ilusi, melainkan potongan kenyataan yang akan datang. Dalam penglihatan itu Bai Xingyuan terbunuh, tertusuk tombak waktu yang membusuk. Qiu Shuang berteriak putus asa, berubah menjadi sosok bayangan yang membakar dirinya sendiri, demi menghentikan kembalinya Leng Jingsu dari versi dunia keempat, dunia yang baru saja diselamatkan. Meledak perlahan dari dalam, karena satu lubang kecil di garis waktu yang tersisa, dan Tianli sendiri berdiri di tengah kehancuran itu, sendirian. Tubuhnya membusuk pelan, dan satu-satunya suara yang masih bergema hanyalah suaranya sendiri. Aku menyelamatkan dunia. Tapi tak ada lagi yang tersisa untuk hidup di dalamnya. Tianli jatuh terduduk, nafasnya berat, guncangan di dalam dirinya lebih hebat daripada semua duel yang pernah ia hadapi. Matanya memandang tangannya yang pernah menyelamatkan, tapi juga telah menghancurkan. Sekarang kau mengerti, Shenling berkata dengan tenang. Mengulang semua ini adalah kesaliman, biarkan aku menghapus semua garis, biarkan satu dunia sempurna tumbuh, tanpa bekas luka masa lalu. Jadilah penjaganya, Tianli, dan kau akan tak lagi menyesal. Tianli menunduk Bai maju cepat dan mencengkeram bahunya. Lihat aku, Tianli, lihat sekeliling. Dunia ini bukan hanya soal hasil, tapi soal keberanian untuk hidup dalam ketidaksempurnaan. Tianli menggenggam kain pasan dari dirinya di masa depan di dalam hatinya. Semua versi dirinya berteriak, yang baik, yang jahat, yang mati, yang menyerah, namun di balik semua teriakan itu, satu suara tetap hidup, jangan percaya padanya. Tianli berdiri perlahan, matanya tak lagi bimbang. Shenlin, ucapnya tegas, kau benar, aku akan kehilangan harapan 5 hari dari sekarang, tapi kau lupa satu hal penting. Shenling menatap tajam, sekarang aku tahu masa depan itu akan datang, dan karena itu, aku akan membunuh harapan palsumu sebelum ia membunuhku. Tianli mengayunkan tangannya, dan pedang Jiuyao muncul bukan dari dunia, tapi dari dalam dirinya sendiri, karena ternyata dia tidak benar-benar menyegel pedang itu. Ia menyatu dengannya. Shenling mundur selangkah, wajahnya tak lagi damai. Kau membawa pedang itu ke tubuhnya. Tianli mengangkat Jiuyao ke langit, dan sekarang aku tahu. Pedang ini bukan alat perang, tapi pemotong ilusi yang menyamar sebagai takdir. Dengan satu tebasan ke depan, ia membelah ruang antara dirinya dan Shenling, dan menyayat inti dimensi kenol di balik tubuh mungil bocah itu. Dunia terang, langit menjerit, Shenling menatap dengan mata lebar, lalu perlahan menghilang, seperti harapan yang akhirnya menemukan kebenaran. Dan saat semuanya tenang kembali, Bai berkata lirih, 5 hari dari sekarang. Takdir berpikir kau akan menyerah, tapi kau memilih lebih dulu, kau menantang waktu. Sekali lagi, Tianli tersenyum melang, kalau waktu bisa merencanakan masa depanku, kenapa aku tak boleh menciptakan masa depan yang lain duluan? Langit kembali membentang tanpa retakan, cahaya mentari pagi perlahan menembus kabut waktu yang sempat terganggu, tapi di dalam dadamu Tianli, badai belum reda. Ia baru saja memotong ilusi dari Huai Shenling. Entitas dari tingkat ke-0 yang menjanjikan dunia sempurna, namun menuntut kehancuran semua yang pernah ada. Hari ini, Tianli tak bicara banyak, dia hanya duduk di depan kuil batu yang belum selesai dibangun, tangannya mengukir sesuatu di lantai lingkaran besar yang berisi simbol-simbol waktu, ruang, dan niat. Bai Xingyuan mendekat, kau yakin mau membuka jalur menuju masa paruh waktu? Tianli mengangguk pelan. Aku tak bisa lagi hanya menunggu. Selalu ada sesuatu yang datang. Shenling, Leng Jingsu, versi-versi diriku, dunia yang bocor. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar menarik semua benang dari balik layar. Masa paruh waktu bukan jalur biasa, bisik Bai. Itu tempat di mana semua waktu saling tumpang tindih, tempat para penulis takdir meletakkan panah, lalu meninggalkannya, karena mereka sendiri takut apa yang bisa tertulis di sana. Tianli menyelesaikan ukiran terakhir. Simbol itu hidup berdenyut perlahan seperti jantung. Di tengah lingkaran itu, terbuka celah mungil yang tidak mengeluarkan cahaya ataupun kegelapan. Hanya keheningan yang menyedot semua suara. Ia melangkah masuk tanpa ragu. Bai hendak menyusul, tapi celah menutup sebelum langkahnya mendarat. Di dalam masa paruh waktu, tidak ada tanah, tidak ada langit, tidak ada sekarang. Tianli mengambang dalam ruang tak bernama. Setiap detik yang ia pikirkan langsung menciptakan dunia baru, seolah pikirannya terhubung langsung ke struktur dasar eksistensi. Lalu, terdengar suara.
Akhirnya, kau datang sendiri. Tianli menoleh, dan di hadapannya berdiri seorang pria tua berjubah tinta, rambutnya panjang seperti awan malam, matanya kosong seperti langit. Sebelum diciptakan, siapa kau? Tanya Tianli. Aku adalah versi pertama darimu. Jawabnya tenang, versi yang pertama kali memegang Jiuyao di garis waktu pertama. Sebelum yang lain lahir, sebelum bahkan konsep pilihan ada. Tianli menahan napas. Kau cikal bakal semua versiku? Pria itu tersenyum lelam, dan kau adalah versi terakhir. Semua garis waktu mengarah padamu, dan saat kau memutuskan menolak dunia sempurna, kau membuka gerbang terakhir, gerbang pengulangan. Semua ini pernah terjadi, Shenling Bai, Yosuan, Jingsu, bahkan kau berdiri di hadapanku, semuanya telah terjadi. Ribuan kali, Tianli menggeleng pelan. Tidak, aku membuat pilihan berbeda, tapi setiap versi selalu berpikir begitu. Jawabnya, satu-satunya cara menghentikan siklus ini adalah dengan membunuh diriku, akar dari semuanya. Tapi jika kau membunuhku, maka semua versi dirimu, semua kenanganmu, semua yang kau perjuangkan akan lenyap. Tianli menggenggam pedang Jiuyao. Pria itu mengangkat tangannya, dan di sekeliling mereka muncul semua momen yang telah dilalui Tianli. Tertawa bersama Yusuan, bertarung bersama Bai, meratap sendirian di bawah salju, menyegel pedang, menebas waktu, menolak godaan, bahkan menyentuh dunia yang tak boleh ada. Aku tak mau semua itu hilang. Tianli berbisik, tapi jika kau membiarkanku hidup, siklus ini akan terus terulang. Dunia takkan pernah benar-benar bebas. Kau akan lahir, memilih, gagal, dan kembali. Seperti sebelumnya, Tianli menatap pedangnya. Bilahnya bergetar bukan karena ragu, tapi karena beban keputusan. Kalau begitu, ucapnya perlahan, aku tidak akan membunuhmu. Pria itu terkejut. Apa? Aku akan membawamu keluar dari masa paruh waktu. Jika aku memang versi terakhir, maka aku berhak membuat akhir yang tak ada sebelumnya. Tianli mengangkat pedang, lalu menusukkannya bukan ke tubuh lelaki itu, melainkan ke dirinya sendiri. Retakan waktu muncul dari tubuhnya. Tapi bukan kehancuran, melainkan jalur baru. Dunia mulai berubah. Arah waktu mulai menyimpang dari alurnya. Momen-momen lama larut, tapi tidak musnah. Mereka terurai menjadi benih untuk satu garis waktu baru yang belum pernah ditulis. Pria tua itu perlahan berubah menjadi cahaya. Kau bukan versi terbaik, tapi kau adalah versi pertama yang percaya pada pilihan yang tak terikat masa lalu. Dan saat semuanya meledak menjadi putih, Tianli terbangun di kuil. Masih utuh, masih hidup, tapi ia tahu. Ia adalah satu-satunya Tianli yang tersisa. Bai menatapnya. Kau berhasil. Tianli tersenyum. Tidak, aku gagal menghentikan masa lalu, tapi aku berhasil menciptakan masa depan yang tidak pernah ada sebelumnya. Langit tetap biru, angin tetap berhembus, tanah tetap keras di bawah kaki. Tapi Mo Tianli tahu betul, ini bukan dunia yang sama. Ia telah menciptakan garis waktu baru yang tidak bersandar pada versi manapun dari dirinya sebelumnya. Dunia ini tidak punya catatan tentang Tianli sang pembelah waktu. Tidak ada bekas luka dari perang dimensi, tidak ada versi jahat, tidak ada Yusuan, tidak ada Bai, tidak ada siapa-siapa sendiri. Gumamnya, menatap ke arah ladang kosong yang dulu merupakan reruntuhan kuil. Bahkan pohon akar takdir telah hilang, tergantikan oleh langit yang belum pernah ia lihat tenan, tapi asing. Namun di tengah keheningan itu, terdengar langkah kaki. Tianli langsung siaga, menggenggam udara, dan sebuah pedang biasa, bukan Jiuyao, muncul di tangannya. Tak ada gemetar dimensi, tak ada retakan waktu, hanya bilah baja biasa yang dingin dan berat. Seseorang muncul dari balik lereng, sosok wanita muda, rambut dikuncir sederhana, mengenakan pakaian murid sekte awal. Wajahnya tak asing, tapi seolah belum pernah mengenalnya. Permisi, ucap gadis itu, apakah ini tempat latihan sekte Hayat Mbun? Tianli menatap Koson, sekte Hayat Mbun. Aku mungkin tersesat. Ia menunduk sopan, lalu menoleh. Namaku Qi Yusuan, kau. Seketika, jantung Tianli berdetak. Ia tak menjawab langsung, hanya menatap wajah yang dulu ia kenal sebagai kenangan paling pedih, dan sekarang berdiri di hadapannya sebagai seseorang yang belum pernah mengenalnya. Aku, Mo Tianli. Akhirnya ia berkata. Yusuan tersenyum ramah. Kalau begitu, senang bertemu denganmu. Senior Mo, kau terlihat seperti orang yang punya banyak cerita. Tianli tertawa kecil. Suara itu asing.
Sudah lama ia tidak tertawa dengan ringan. Hari berganti, dunia ini tak memiliki catatan tentang perang takdir. Tak ada sejarah tentang pedang Jiuyao, tak ada Bai Chenyuan, tak ada Shenlin, tak ada pemburu waktu, bahkan tak ada aliansi sekte langit. Tianli menjalani hari-hari biasa menjadi instruktur sederhana di sebuah sekte kecil, mengajar murid-murid dasar kultivasi, menyapu halaman, memperbaiki gerbang. Namun setiap malam, ia akan duduk di tebing gunung, menatap langit, dan berbicara pelan, "Bai, kalau kau bisa melihat ini, ketahuilah aku akhirnya membuat satu dunia di mana kita tak perlu memilih siapa yang harus diselamatkan." Kadang, angin berembus lebih hangat dari biasanya, dan Tianli suka membayangkan bahwa itu adalah sahutan temannya dari realita lain. Tapi dunia tak akan diam selamanya. Pada malam bulan ke-13, Tianli bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah ruang kosong, dan sosok berjubah hitam berdiri membelakanginya. Suara orang itu dalam dan berat. "Selamat, kau telah menciptakan dunia baru, tapi kau lupa satu hal." Tianli bertanya, "Apa yang kulupakan?" Orang itu berbalik perlahan, wajahnya tidak terlihat, hanya kegelapan pekat di balik tudungnya. Tapi saat ia membuka mulutnya, suara yang keluar adalah suara Mo Tianli sendiri dalam setiap dunia. Bayangan waktu selalu tertinggal. Tiba-tiba, Tianli terbangun, keringat dingin membanjiri tubuhnya, dan dari jendela kamarnya, ia melihat sesuatu berdiri di tengah halaman. Sosok itu menyerupainya, tapi wajahnya rusak, penuh retakan seperti kaca, di punggungnya tergantung pedang Jiuyao. Padahal pedang itu seharusnya telah menyatu dan lenyap bersama siklus lama. Tianli turun dengan cepat, melangkah hati-hati. "Siapa kau?" tanyanya. Sosok itu menoleh pelan, senyumnya mengerikan, bukan karena kebencian, tapi karena tak memiliki makna. "Aku bukan siapa-siapa," jawabnya. "Aku hanyalah kemungkinan yang tertinggal, bayangan yang tak sempat terhapus. Kau menciptakan dunia baru, tapi tidak menutup semua pintu lama." Tianli merasa jantungnya membeku. Bayangan itu mulai melangkah mendekat. "Dunia ini belum sempurna, karena aku masih ada." Dengan gerakan secepat kilat, ia mencabut Jiuyao dari punggungnya. Pedang itu tidak bergetar, tidak mengoyak ruam, tapi berbisik suara-suara dari dunia lama, memanggil Tianli untuk kembali bertarung. "Jika kau tidak membunuhku," kata sang bayangan, "maka aku akan terus membunuh masa depanmu." Tianli mengangkat pedang biasa di tangannya. Wajahnya tenang, tapi hatinya tahu, perjuangannya belum selesai. Dunia baru ini belum bebas sepenuhnya. Dini hari menggantung sunyi di atas sekte cahaya embun. Cahaya bulan pucat terpantul pada dua sosok yang saling berhadapan di tengah halaman. Mo Tianli dan bayangannya sendiri, makhluk tanpa nama, berwajah retak, memanggul pedang Jiuyao yang seharusnya telah lenyap dari dunia ini. "Jika kau adalah sisa dari diriku," ucap Tianli dengan napas perlahan, "maka kenapa kau kembali?" Bayangan itu menyeringai, "Karena waktu tak pernah benar-benar dilupakan, hanya ditunda. Kau kira dunia baru akan bersih hanya dengan satu pilihan, aku?" Adalah pertanyaan yang belum sempat kau jawab. Jiuyao di tangan bayangan memancar aura gelap, bukan seperti sebelumnya, bukan kekuatan waktu atau ruang, tapi aroma kehampaan. Pedang itu kini tidak lagi memotong dimensi, melainkan makna. Tianli tahu, jika dia kalah malam ini, bukan hanya dirinya yang akan musnah, eksistensinya bisa dihapus seolah ia tak pernah lahir di dunia manapun. Tanpa peringatan, sang bayangan bergerak, tanpa menciptakan celah ruang atau mengoyak udara. Dia muncul tepat di depan Tianli, menebas. Tianli menangkis, tapi getaran dari tabrakan pedang membuat pikirannya seolah terlempar. Ia melihat potongan dirinya dari dunia lama, saat ia duduk menangis sendirian di bawah salju, saat ia membunuh versi jahatnya, saat ia menolak Shenling, satu tebasan membawa semua luka kembali. "Aku adalah sisa dari semua rasa sakit yang tak kau akui," bisik bayangan itu. "Selama kau mencoba melupakan, aku akan tetap ada." Tianli mundur, matanya terkejut. Ini bukan pertarungan tubuh, ini pertarungan batin, dan jika ia memaksakan kekuatan, ia justru akan menguatkan makhluk itu. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Tianli. "Aku ingin dikenali." Kalimat itu membuat Tianli terdiam. Selama ini, ia mencoba menebas semua masa lalu, semua versi dirinya yang gagal, semua jejak keputusan buruk. Tapi hari ini, ia dihadapkan pada bagian dari dirinya yang hanya ingin diakui. Bayangan itu mendekat lagi. Tapi kali ini, Tianli tidak mengangkat pedang, ia membuka kedua tangannya.
Kalau begitu, datanglah. Bayangan itu berhenti, aku tidak akan melawanmu. Karena kau bukan musuhku, kau adalah bagian dari jalanku. Tiba-tiba, pedang Jiuyao di tangan bayangan gemetar keras. Retakan di wajah sang bayangan mulai memudar. Sosok itu menunduk, menggigit bibirnya. Seolah menahan tangis yang sudah terkubur ribuan tahun. Kenapa? Kenapa kau tidak membunuhku? Seperti yang lain? Tianli melangkah perlahan, mendekatinya. Karena aku akhirnya mengerti, dunia sempurna bukan dunia tanpa bayangan, tapi dunia di mana bayangan tidak sendirian. Dan saat tangan Tianli menyentuh bahu sosok itu, tubuh sang bayangan berubah menjadi serpihan cahaya hitam bukan musnah, tapi menyatu. Jiuyao jatuh ke tanah. Tapi kali ini, pedang itu tidak memancarkan aura apapun, tidak ada waktu, tidak ada ruang, hanya sebuah benda kosong. Lahirnya bebas dari beban takdir. Beberapa jam kemudian, matahari terbit perlahan. Qiu Shuang datang membawa teh hangat. Senior Mo, semalam aku melihat cahaya aneh dari halaman. Kau tidak apa-apa. Tianli tersenyum. Aku lebih baik dari sebelumnya. Mereka duduk di beranda kuil. Henning, damai, aku kadang merasa kau menyimpan terlalu banyak, kata Qiu Shuang tiba-tiba, seperti kau adalah seseorang yang sudah hidup sangat lama. Tianli tertawa kecil. Mungkin, tapi sekarang aku mencoba hidup sebagai orang biasa. Qiu Shuang menatap matanya. Kalau begitu, maukah kau menemani aku sebagai orang biasa juga? Tianli menoleh padanya, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia menjawab tanpa ragu, ya. Dan jauh di tempat tersembunyi yang tak dijangkau oleh siapapun, di antara serpihan dunia lama, satu suara bergema pelan. Satu versi akhirnya menemukan kedamaian. Maka kini saatnya versi lain. Bangkit di dunia baru yang diciptakan Mu Tianli. Waktu berjalan tanpa gangguan, dunia damai, sekte-sekte hidup berdampingan, dan tidak ada lagi retakan ruang, dimensi alternatif, atau perang lintas takdir. Namun, di luar batas eksistensi dunia itu, di antara lapisan dimensi terbengkalai yang ditinggalkan Tianli saat membelah waktu dan ruang, satu gerakan kecil memicu getaran besar. Di ruang hitam yang tak bernama, di mana dunia-dunia gagal mengendap seperti abu, satu tangan mencuat dari kegelapan. Tangan itu milik seorang pemuda berpakaian lusuh, rambutnya berantakan, matanya tajam seperti binatang yang diburu sepanjang hidupnya. Ia menarik dirinya keluar dari timbunan reruntuhan takdir di dadanya. Terukir nama yang sudah lama dilupakan sejarah. Mu Tianli versi yang ini tidak pernah menyelamatkan siapapun. Ia terjebak dalam perang antar waktu yang gagal diselesaikan oleh Tianli manapun. Ia tidak menyatu dengan pedang Jiuyao. Ia memakannya. Dunia yang damai, yeah. Bisiknya, memandangi celah dimensi di atas. Mari kita lihat. Berapa lama kau bisa mempertahankannya? Sementara itu, di dunia utama, Tianli menjalani hari-hari seperti biasa. Ia mengajar murid-murid kultivasi dasar, memperbaiki gerbang kuil, dan sesekali duduk minum teh dengan Qiu Shuang di bawah pohon plum tua yang mulai berbunga. Namun hari ini berbeda. Seekor burung bangau putih jatuh dari langit bukan karena luka, tapi karena tubuhnya membatu di udara. Tidak berdarah, tidak bergerak, seperti waktu berhenti untuknya saja. Qiu Shuang yang melihat kejadian itu, berlari ke arah Tianli. Senior Mu, burung bangau itu mati tanpa sebab. Tianli menoleh saat ia menyentuh tubuh bangau itu. Ia merasa tidak ada waktu di dalamnya, bukan kematian biasa, tapi kematian yang tidak tercatat dalam alur dunia. Ini bukan dari sini, bisiknya, dan saat malam turun, langit di atas cahaya embun menunjukkan cahaya merah membelah bulan. Di saat yang sama, di puncak gunung tertinggi dunia ini, yang seharusnya belum pernah dikunjungi oleh siapapun, sosok yang baru keluar dari limbo waktu berdiri tenang. Dunia ini terlalu tenang, terlalu damai, terlalu palsu, gumamnya. Ia menancapkan tangannya ke tanah, dan dari tubuhnya merambat retakan-retakan halus yang tidak terlihat oleh mata biasa. Retakan niat, bukan visib, satu demi satu. Dunia ini akan kehilangan logikanya, hingga kau kembali, Tianli, dan saat kau kembali, aku akan menantimu di tempat semua kemungkinan pernah bertarung. Jantung takdir. Keesokan harinya, Tianli menerima surat tua yang muncul begitu saja di ruang tidurnya. Bukan dikirim, tapi muncul dari ruang kosong, di antara udara dan bayangan. Tulisan di surat itu sangat khas. Gaya menulis yang ini, tulisanku sendiri, gumamnya, tapi ia tidak pernah menulis surat ini. Dunia yang kau ciptakan telah menekan luka,
bukan menyembuhkannya. Aku adalah bagian darimu yang tidak pernah sembuh, dan aku akan membuka kembali semua luka itu bukan untuk menghancurkanmu, tetapi agar kau melihat bahwa kedamaian tanpa pengakuan adalah penjara. Mo Tianli yang tertinggal bintang-bintang. Tianli terdiam lama. Qiu Shuang berdiri di ambang pintu, melihat ekspresi wajahnya. Ada masalah? Tianli melipat surat itu dengan hati-hati. Ya, tapi aku tahu. Aku tidak akan menghadapinya sendiri. Ia berdiri, mengambil pedang baja biasa yang biasa ia gunakan untuk latihan, tapi saat ia genggam kali ini, pedang itu bergetar ringan, seolah dunia mengingat siapa dirinya sesungguhnya. Kalau kau harus pergi, ucap Yu Shuang lirih, jangan lupa. Dunia ini sudah kau beri kesempatan, jangan biarkan siapapun mengambilnya darimu. Tianli tersenyum, aku tidak akan menyelamatkan dunia lagi, tapi aku akan melindungi pilihan yang sudah kuambil di tempat lain. Versi liar Tianli berdiri di depan portal merah darah yang baru terbentuk. Buka, wahai jantung takdir, ucapnya, meletakkan tangan ke permukaan ruang. Aku adalah luka yang tak pernah diobati, dan kini saatnya aku menjadi pisau yang membuka semuanya. Dan portal pun terbuka, dunia mulai berguncang. Tak karena kehancuran, tapi karena dendam yang dibungkam terlalu lama. Akhirnya punya suara. Namun semua orang bisa merasakan, dunia ini sedang dilihat oleh sesuatu yang lebih tua dari waktu dan lebih dalam dari luka. Di langit timur, celah berdarah terbuka perlahan, bukan seperti retakan dimensi biasa, tapi seperti mata besar yang mulai mengintip dunia ini. Di balik celah itu jantung takdir berdenyut. Tempat di mana semua kemungkinan pernah beradu dan semua luka pernah mengendap, dan dari dalamnya, Mo Tianli versi yang tertinggal perlahan melangkah keluar. Mata hitam tanpa cahaya, membawa Jiu Yao yang telah menyatu dengan kebencian dirinya sendiri. Sementara itu, di sek cahaya embun, Tianli sejati telah bersiap. Ia mengenakan jubah lamanya bukan sebagai simbol kekuatan, tapi sebagai pengingat jalan panjang yang telah ia lalui. Qiu Shuang berdiri di belakangnya, menggenggam lengan bajunya. Jika kau pergi, aku takut kau tidak akan kembali. Tianli menoleh, tersenyum lembut. Kalau aku tak kembali, itu berarti aku akhirnya berdamai dengan diriku sepenuhnya. Yu Shuang menatapnya dalam, jangan berdamai, menangkanlah. Dunia ini terlalu indah untuk diakhiri oleh luka lama. Tianli mengangguk. Dengan satu ayunan, ia memanggil fragmen terakhir dari Jiu Yao bukan dari pedang, tapi dari hatinya sendiri. Kini Jiu Yao bukan senjata yang memotong ruang, tapi keyakinan yang memotong ilusi. Ia melompat ke langit, memasuki celah merah menuju jantung takdir. Jantung takdir bukan tempat, ia adalah gumpalan semua kemungkinan yang pernah ditolak, dunia-dunia yang sempat tercipta tapi gagal, pikiran-pikiran gelap yang sempat terlintas tapi ditekan. Disinilah semua versi Tianli yang dibunuh, dihapus, dan ditinggalkan. Berbisik tanpa suara, dan di pusatnya berdiri Tianli gelap. Selamat datang, ucapnya, kau akhirnya datang melihat kebun yang kau kubur. Tianli menapakkan kakinya. Cahaya dari tubuhnya membuat bayangan-bayangan di sekeliling meringkuk. Tapi Tianli tidak takut, karena ia tahu, semua ini adalah dirinya juga. Aku tahu kau bukan kejahatan, kata Tianli. Kau adalah bagian yang tak sempat kudengar. Tianli gelap menyeringai, kalau begitu, dengarlah sekarang. Saat aku mengebasmu dan menjadikan dunia ini jujur sepenuhnya. Mereka saling menyerang. Dua Jiu Yao beradu bukan menebas dimensi, tapi menebas jiwa. Setiap serangan memunculkan kilatan dunia yang berbeda. Satu di mana Tianli menjadi dewa kejam, satu di mana ia mati muda, satu di mana ia tak pernah dilahirkan. Tianli gelap menebas sambil berteriak, kau kira dunia ini bisa kau ciptakan hanya dengan membuang semua yang tak kau suka? Tianli menangkis dan menjawab, tidak. Aku menciptakan dunia ini dengan mengakui semua itu, tapi tidak membiarkannya menguasai diriku. Pertarungan itu bukan lagi tentang menang atau kalah, tapi pengakuan antara dua arah jiwa yang pernah sama. Akhirnya, Jiu Yao Tianli sejati menembus tubuh Tianli gelap bukan membunuhnya, tapi menyatukannya kembali. Tubuh sang bayangan perlahan bersinar, dan ia tertawa pelan. Akhirnya kau benar-benar melihatku. Tianli menggenggam erat tubuh itu, aku tidak akan menghapusmu, tapi aku akan membawamu bersamaku. Adalah satu, dengan satu napas dalam. Seluruh jantung takdir mulai runtuh, tapi kali ini, bukan karena kehancuran, melainkan karena fungsinya telah selesai. Tianli terbangun di halaman kuil,
Cahaya pagi menyinari wajahnya. Qi Yusuang menatapnya, matanya sembab tapi bahagia. Kau kembali. Tianli duduk perlahan, memandangi tangannya. Di sana tak ada Jiuyao, tak ada aura. Tapi ia tahu, ia lebih kuat dari siapapun, karena kini ia utuh. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Yusuang. Tianli menatap Cakrawala, hidup, tanpa harus menebas, tanpa harus melarikan diri dari kemungkinan. Dan saat bunga plum pertama jatuh ke tanah, dunia menghela napas panjang.